Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Lampung tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siska Devianti. Saya guru kelas 6 SD Negeri 20 Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerjasama Mencapai Tujuan Pembelajaran 3. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problem Based Learning atau yang dikenal dengan PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah yang dirancang agar peserta didik mendapatkan pengetahuan penting dan membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan yang simpatik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang memimpin doa hari ini? Angkat tangan. Oke, Ibu tunjuk. Erlangga, silakan dipimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Semoga hari ini kita dilancarkan dalam pembelajaran, kemudian dimudahkan dan mendapatkan nilai yang baik. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Nasionalis kita semua. Sudah siap untuk belajar? Siap. Apa Ibu mau dengar? Tepuk semangat. Semangat pagi. Pagi, semangat. Hari ini hadir semua ya? Hadir? Oke. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, saya Hendrika. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerjasama Mencapai Tujuan Pembelajaran 3. Kemudian masih ingatkah Ananda semua pada pelajaran di subtema 1 pembelajaran 3 tentang peristiwa proklamasi Indonesia? Masih ingat tidak? Masih. Ya. Kira-kira menurut Ananda semua, kapan sih proklamasi ini terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, baiklah. Alia, silakan. 17 Agustus 1945. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Alia.
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Marfi. Yang berikutnya, siapa yang membaca teks proklamasi? Siapa yang masih ingat tunjuk tangan? Oke, balik silakan. Insinyur Soekarno. Apakah benar teman-teman? Nah, Nah, hari ini kita akan membaca teks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, dan kita belajar menganalisis informasi penting dari teks sejarah menggunakan kata tanya. Apakah Anda sudah siap? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba disimak baik-baik. Yang pertama, setelah membaca teks sejarah yang ditampilkan di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis informasi penting. Baiklah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang informasi penting dari teks sejarah menggunakan kata tanya. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita mulai belajar. Tahukah kalian tentang sejarah pertempuran Ambarawa? Nah, di sini ada sebuah teks pertempuran Ambarawa. Coba dibaca, silakan. Sabta paragraf pertama. pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Terima kasih Sabta sudah membacakan pada paragraf pertama. Selanjutnya paragraf kedua akan dibacakan oleh Lensi. Silakan Lensi. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun seketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru mempersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Terima kasih Lensi. Untuk selanjutnya paragraf akan dibacakan oleh Erlangga. Silakan Erlangga. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betel melakukan perundingan dengan memperoleh kata sepakat. Terima kasih Erlangga. Kemudian untuk pembacaan paragraf terakhir akan dibacakan oleh Alvin. Silakan Alvin. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, untuk berikutnya anak-anak semua, mari kita membuat pertanyaan dengan kalimat tanya. Apakah sudah siap? Selanjutnya, bantu Siti yuk menyelesaikan sebuah masalah. Apa masalahnya? Apa sih masalah Siti? Siti ingin menganalisis informasi penting dari teks sejarah tentang pertempuran Ambarawa. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu: yang pertama, memiliki unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah sebuah contoh kalimat efektif. Kemudian, apakah kalian bisa membuat contoh kalimat efektif yang lain? Bisa. Coba, siapa yang bisa membuat contoh kalimat efektif? Anak-anak. Saya.
Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Bagus sekali untuk Sapa. Beri tepuk tangan untuk Sapa. Nah, itulah tadi contoh kalimat efektif tentang sejarah. Coba yang selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat efektif tentang kehidupan sehari-hari yang lain? Ibu persilakan Raya, silakan. Ibu membeli baju di pasar. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Raya. Untuk selanjutnya, kita akan mencari informasi dalam teks. Kalian bisa menggunakan kata tanya. Yang pertama apa? Coba kata tanyanya. Menggunakan kata siapa itu untuk menanyakan apa coba? Orang. Atau siapa sih yang terlibat? Kemudian kapan untuk menanyakan? Waktu. Bagaimana untuk menanyakan? Proses. Dan mari kita sekarang melakukan ice breaking. Silakan beri. Nah, tadi kita sudah melaksanakan ice breaking. Sudah semangat? Sudah. Sekarang, tahukah kalian bahwa untuk memenangkan pertempuran Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, taktik agar bisa menang. Kemudian ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana sih cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Simak PowerPoint di depan. Ini ada sebuah gambar ya. Gambar hewan apa saja sih, kalian tahu tidak? Coba sebutkan gambar apa saja? Oke, kemudian anjing, kemudian apa lagi? Kelinci. Yuk kita menonton video tentang adaptasi hewan. Silakan simak video berikut. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 6 SD. Pada video ini kita akan membahas adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Setelah menyaksikan tayangan video ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan cara beradaptasi hewan dengan benar. Anak-anak, tahukah kamu seperti selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Cara adaptasi yang kedua yaitu mimikri. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit. Cara adaptasi selanjutnya adalah autotomi. Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Contohnya pada cicak sangat keras. Siput akan memasukkan tubuh ke dalam cangkang jika dalam keadaan bahaya. Cara adaptasi hewan yang terakhir dengan cara berkelompok. Hiena adalah hewan yang hidup secara berkelompok untuk memudahkan berburu dan melindungi diri. Apabila mendapat serangan musuh, hiena akan memanggil rekannya dan mengusir musuh dengan cara bergerombol. Hiena juga disebut hewan paling
Cicak untuk melindungi dirinya melepaskan ekornya. Baik, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa? Saya. Silakan, Alia. Ikut akan memasukkan dirinya ke dalam cangkang. Iya, benar sekali, Alia. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh lagi ya, teman? Silakan, Ano. Dalam buk dengan cara kamuflase atau nyaman. Iya, benar. Good. Tepuk tangan untuk Ano. Sekarang disimak. Ini ada binatang apa? Siapa yang sudah pernah lihat bunglon? Di mana lihatnya bunglon? Di pohon. Di mana lagi? Di semak-semak ya, di kebun. Nah, bunglon mempunyai kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Kalau dia nempel batang, berarti dia warnanya menyerupai batang. Nempel daun, dia warnanya menyerupai daun. Disebut apa sih, Nak? Dalam bunglon beradaptasi? Mimikri. Ya, mimikri. Untuk kegiatan berikutnya, mari kita membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan urutannya. Baiklah anak-anak semua, tadi kita sudah mempelajari materi tentang apa yang pertama? Kalian tadi mempelajari teks, apa judulnya? Tentang sejarah pertempuran Ambarawa. Kemudian yang kedua tadi sudah menyimak video. Tentang apa videonya? Adaptasi hewan terhadap lingkungan. Nah, sekarang tadi sudah dibagi kelompok. Sekarang kalian mengerjakan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Ibu bagi per kelompok 1 LKPD. Baiklah, tadi sudah Ibu bagikan lembar LKPD terkait dengan pertanyaan apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Jika mengalami kesulitan, tanyakan dengan Ibu. Bagaimana, Pak? Silakan diskusi. Jangan ada yang bengong, ada yang diam, ngantuk. Bagaimana kelompok 1? Sama dong. Sekali. Makin. Arab. Di sini jauh. Makin pertanyaan. Alvin. Dengan pertanyaan bagaimana? Coba. Apa yang kamu temukan? Pertanyaan dari kata bagaimana. Diskusikan ya. Bagaimana pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Didiskusikan ya. Ya.
Cut. Halo. Hai. Setelah kalian melakukan analisis informasi penting dari teks sejarah pertempuran Ambarawa dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, dan bagaimana, sekarang kalian membuat sebuah atau tuangkan analisis kalian ke dalam sebuah paragraf. Bisa? Bisa. Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Baiklah, sekarang silakan dikerjakan. Selalu diingat ya, ibu tekankan sekali lagi, dalam membuat sebuah paragraf menggunakan kata apa tadi? Kata baku. Kemudian kalimat apa? Relatif. Jangan lupa. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan untuk LKPD utama ya. Pada lembar LKPD kedua, masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Pada LKPD yang kedua, dilihat di situ ada lembar analisis. Nah, langkah kerjanya, nah dilihat nah ke depan. Yang pertama, amatilah hewan yang ada di sekitar kalian. Banyak kan hewan di sekitar kalian? Kemudian yang kedua, analisislah cara hewan tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, buatlah laporan dari hasil analisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, baru kalian sajikan hasil laporan, yaitu presentasi ke depan kelas. Paham tidak? Baiklah, silakan dikerjakan. Ayo. Yang pertama apa yang ditemukan? Cara adaptasinya ya? Apa tadi? Apa cara adaptasinya? Baiklah, waktu diskusi sudah habis. Sekarang waktunya presentasi tentang paragraf pertempuran Ambarawa dan analisis atau adaptasi hewan di sekitar lingkungan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siapa yang akan maju pertama untuk presentasi? Angkat tangan. Baiklah, silakan kelompok 2. Siapa yang akan mewakili? Alia, boleh silakan. Kelompok yang lain menyimak ya.
atau TKR dengan pasukan sekutu dan ninja. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baiklah, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya bagus ya, baik ya. Teks yang dibuat oleh kelompok 2 sudah menggunakan kalimat efektif dan kata baku yang bagus sekali. Untuk selanjutnya siapa yang akan tampil? Kelompok mana? Ayo, silakan kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari hasil pertempuran Ambarawa dari kelompok 3. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan sekutu dan ninja. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 12 Desember tahun 1945 di Ambarawa. Nah, sekarang selanjutnya untuk presentasi hasil laporan analisis adaptasi hewan di sekitar lingkungan. Siapa yang berani maju? Silakan. Kelompok 1 atau kelompok 4 ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Disimak hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix dari kelompok 1 ingin membacakan hasil lembar analisis cara hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nomor 1, belalang. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Sebentar, tadi Felix membacakan hasil diskusinya tentang belalang ya. Belalang tadi menggunakan apa untuk cara adaptasinya? Cara adaptasinya menyesuaikan diri dengan kondisi tempatnya. Dengan apa? Coba siapa yang bisa melengkapi karena tadi Felix mengalami kendala. Apa? Iya benar, kamu flase. Diperbaiki ya. Baiklah, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, yang terakhir. Maju presentasi. Kelompok 4, silakan. Silakan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, ulang sangit. Ulang sangit mengeluarkan bau yang menyengat hingga musuh melarikan diri dari ulang sangit. 2, cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak melepaskan ekornya. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula, maka disebut autonomi. Belalang. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, maka disebut kamuflase. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau bertanya atau menanggapi tentang hasil diskusi kelompok 4? Ada tidak? Sudah cukup? Sudah baik? Baik. Oke, terima kasih kelompok 4. Baiklah, tadi kita sudah presentasi ya. Sekarang mari kita simpulkan unsur pembelajaran kita hari ini. Coba apa sih simpulannya? Yang pertama, informasi penting dari teks sejarah menggunakan kalimat tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang selanjutnya, adaptasi hewan dengan
semula, tempat duduknya sendiri-sendiri. Silakan dirubah. Sudah siap mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Semangat, pagi. Baiklah, dengarkan dulu petunjuk pengisian soal evaluasi. Di sana tertulis istilah identitas, nama, kemudian tanggal dan kelas, kemudian pilihlah satu jawaban yang paling tepat, diberi tanda silang. Di sini soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian tidak diperkenankan bekerja sama, ya, dikerjakan masing-masing. Silakan. Selamat mengerjakan konsentrasi dan teliti. Dengarkan nak, agar mendapatkan hasil maksimal, tolong dikoreksi kembali ya. Koreksi kembali jawaban kalian. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Baiklah, waktu pengerjaan soal evaluasi sudah habis. Akan Ibu kumpulkan. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Baiklah, silakan doa dipimpin oleh Erlangga. Doa mulai.
mampir sampai di rumah, berdoa dan berterima kasih karena hari ini kita adalah hari yang luar biasa bisa mendapat banyak pembelajaran. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum